Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Febri. Di video kali ini kita akan belajar mengenai DHCP server. Di sini ada 4 materi pembahasan yang akan kita bahas. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep DHCP. DHCP sendiri adalah singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, yang mana dia digunakan untuk membuat suatu kontribusi pada penerima IP address. Jadi dia merupakan protokol yang digunakan untuk melakukan kontribusi IP address sebagai pengirim, penerus, atau penerima IP address. Oke, jadi di sini kita akan bahas tentang DHCP server yang mana nantinya IP dari virtual machine di sini akan didapati oleh router Debian. Jadi nanti semua VM ini akan memiliki IP address 10.10.10.2, 10.10.10.3, 172, 161.x. IP ini nanti akan didapati dari router Debian ya. Jadi nanti klien Ubuntu server 1 dan 2 tidak perlu melakukan konfigurasi IP address secara statik atau manual lagi. Karena jika kita menggunakan static IP address itu terdapat kelemahan, yang mana jika kita melakukan konfigurasi static IP address pada perangkat kita, nantinya IP kita akan bentrok dengan perangkat lain yang berada pada jaringan yang sama. Contohnya di sini ada server 1 yang berada pada jaringan yang sama dengan server 2. Dan jika server 1 menggunakan 10.10.10.2, lalu kita tidak tahu bahwa IP tersebut telah dimiliki server 1, kemudian kita terapkan pada server 2, hal itu akan menyebabkan terjadinya bentrok IP address dan akan membuat error. Nah, jadi itu kekurangan dari penggunaan IP address secara statik. Dengan DHCP server, maka kita dapat menghindari hal tersebut. Karena jika IP 10.10.10.2 telah digunakan, maka nanti IP 10.10.10.2 ini tidak akan digunakan oleh perangkat lain lagi. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yakni copy Ubuntu Client Public Key to Debian Router. Langsung saja buka Ubuntu Desktop Client. Lalu cara mengkopinya kita ketikkan perintah ssh strip copy strip id spasi bagi router F192.168.137.10. Lalu ini yes. Lalu masukkan passwordnya. Oke, di sini number of case Z1. Artinya kita sudah berhasil mengkopinya ya. Kemudian kita coba SSH ke router Debian-nya. SSH bagi router F192.168.137.10. Nah, di sini kita dimintai untuk memasukkan password-nya. Kita masukkan saja. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk ke router Debian-nya ya, teman-teman. Jadi itu ialah metode autentifikasi private key dan public key. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yakni konfigurasi DHCP server. Di materi ini kita hanya akan mengkonfigurasi DHCP server pada klien Ubuntu saja ya. Jadi nanti router Debian akan memiliki DHCP server 172.16.1.0. Lalu nanti klien Ubuntu akan request dan akan mendapatkan IP address sesuai dengan network yang sudah dikonfigurasi. Kita buka router Debian-nya. Di sini saya sudah berada di home root ya. Lalu kita pastikan dulu router Debian-nya ini sudah bisa ping ke google.com atau ping 88 ya. Kita coba saja. Ping google.com. Oke, ini berhasil. Coba ping 8. Oke, ini sudah bisa ping ke google.com dan ke 88 ya. Oke, jadi ini adalah tahap-tahap konfigurasinya. Pertama, kita akan install software ataupun tools yang akan digunakan untuk menyediakan DHCP. Kita buka lagi router Debian-nya. Sini kita masukkan tahap yang pertama, yaitu apt install dst script dhcp script server. Oke, ini sudah berhasil ya. Namun di sini masih terdapat banyak error. Akan tetapi tidak apa-apa karena nantinya ketika kita sudah melakukan konfigurasi, maka errornya akan hilang. Lalu kita masuk ke tahap kedua, yaitu masuk ke nano /etc/pause/isc script dhcp script server.
Nah, karena di sini kita belum setting interface mana yang akan kita gunakan atau yang akan kita berikan DHCP, maka tadi masih banyak errornya ya. Ini kita Ctrl X dulu. Lalu kita coba cek IP address-nya. Oke, di sini interface-nya yang mengarah ke klien Ubuntu itu interface nbox 8 ya. Kita masuk ke nano lagi. Oke, lalu di bagian antara tanda petik 2 di V4 ini kita tambahkan nbox 8. Lalu Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita lakukan tahap ketiga, yaitu masuk ke nano, /etc/dhcp/dhcpg.con. Oke, di sini kita ctrl saja untuk mencari. Kita cari subnet pasti 10.5.5.0. Oke, lalu tanda pagar ini atau komentar ini kita hapus ya. Dari subnet ini sampai tanda kurung kurawal di bawah ini. Lalu networknya bagian akhir ini kita ganti 0. Untuk rank yang akan kita gunakan itu bisa kita konfigurasi dari berapa sampai berapa. Di sini saya akan gunakan dari 172.16.1.10 sampai 172.16.1.100. Lalu untuk option domain ini namanya bebas ya. Contoh di sini saya beri nama pedi.com. Lalu option router ini digunakan sebagai gateway atau IP address yang mengarah ke router bagian ini. Jadi ini kita ganti menjadi 172.168.1.1. Lalu broadcast address-nya kita ganti 172.168.1.256. Oke, ini sudah, kita Ctrl X, Y, Enter. Lalu ke tahap terakhir yaitu restart dengan cara sistem ctl restart ifst strip dhcp strip server. Oke, ini sudah. Kemudian kita buka Ubuntu desktopnya. Di sini saya akan coba request IP address. Kita masuk ke root dulu. Masukkan passwordnya. Lalu kita cek IP address. Oke, IP-nya ini masih statik ya di sini. Kita ubah dulu, kita masuk ke setting. Lalu klik icon pengaturan ini. Kemudian pilih IPv4 dan manualnya ini kita ganti ke automatic. Lalu apply. Ini kita off dulu, lalu on-kan lagi. Kemudian kita coba cek apakah dia sudah berhasil mendapatkan IP yang bersifat dynamic. Kita IP address. Oke, di sini kita sudah mendapat IP yang bersifat dynamic ya teman-teman. Akan tetapi karena IP ini bersifat automatic atau dynamic, maka IP-nya ini ada batasan waktu penggunaan. Sehingga nanti IP-nya ini akan berubah ketika batasan waktunya sudah habis. Kita clear dulu. Lalu kita coba ping ke server 1 dan server 2. Kita ping 10, 10, 10, 2. Oke, di sini berhasil. Lalu coba ping 10, 10, 10, 3. Oke, di sini juga berhasil ya. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yakni fix address DHCP server. Di materi sebelumnya kita sudah berhasil mendapatkan IP yang bersifat dynamic di Ubuntu Client. Akan tetapi IP-nya itu masih belum fix atau masih terdapat batasan waktu pemakaian. Jadi di materi ini kita akan coba membuat klien Ubuntu memiliki IP address yang fix atau tetap. Misalkan ketika kita menerapkan IP dari Ubuntu itu 172.168.1.20, maka nanti klien Ubuntu akan tetap mendapatkan IP tersebut. Dan itu akan menjadi selama-lamanya. Jadi nanti tidak akan ada virtual machine atau klien lain yang akan mendapatkan IP yang sama. Kita masuk ke router VPN-nya dulu.
Lalu kita masuk ke nano plus etc plus php plus dhttp.conf. Sini kita kontrol V saja. Lalu kita cari host spasi Fantasia. Oke, di sini kita hapus tanda pagarnya sampai tanda kurung kurwal di bawah ini. Kemudian kita buka Ubuntu lainnya. Coba cek IP address. Di sini untuk link enter-nya kita ketikkan secara manual di bagian hardware Ethernet-nya ya. Oke, lalu di fix address-nya kita ganti menjadi 172.161.20. Oke, Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita restart sistem PTL, restart, XP, server. Oke, lalu kita ke klien Ubuntu-nya. Di sini kita masuk ke setting lagi. Lalu ini off-kan, on-kan lagi. Kemudian kita coba cek IP address. Oke, sekarang Ubuntu kliennya sudah memiliki IP address 172.16.1.20 dan IP ini akan permanen ya. Sehingga nanti IP Ubuntu kliennya tidak akan berubah lagi ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.